Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf kemarin saya tidak bisa ngajar begitu ya, tapi ini saya buatkan video pembelajaran keberlanjutan dari kemarin terkait dengan kelayakan proposal bisnis. Oke, teman-teman semua, untuk kelayakan proposal bisnis sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita bagaimana teman-teman yang bisa mengetahui dan memahami bagaimana penilaian kelayakan proposal bisnis dan juga mampu menyusun dokumen kelayakan proposal bisnis begitu ya. Makanya pada kesempatan ini teman-teman semua, saya berharap nantinya selain beberapa poin yang sebelumnya sudah saya sampaikan begitu ya, ini yang ini kan ya teman-teman semua, ini sudah kita ini kan. Nah ini teman-teman semua, jadi pertama sedikit saya ulang, yang namanya kelayakan proposal bisnis, kita perlu membuat yang namanya proyeksi arus kas dan laba rugi gitu ya. Terus yang kedua break even point, yang ketiga payback period, terus net present value. Oke. Yang utama kalau bicara startup sebetulnya di 4 hal teratas, kadang seringnya cuma 3 hal teratas. Ini di tahap awal ketika kita membangun startup digital. Oke. Break even point intinya adalah sebetulnya dari proyeksi bisnis kita, misalkan begitu ya, BEP-nya atau break even point-nya itu pada berapa jumlah produksi yang harus kita jual, gitu kan. Nah, ini memang akhirnya lebih banyak kepada perhitungan kuantiti ya, teman-teman ya. Saya agak lupa sebelumnya, belum saya jelaskan sepertinya begitu ya. Ini memang agak susah ketika kita berhubungan dengan digital ya. Ada sistem di situ, kadang di digital itu fix cost-nya itu kecil gitu ya, tapi penjualannya bisa besar. Misalkan kita mengembangkan sebuah sistem, terus kebutuhannya paling untuk server gitu ya. Terus penjualannya gimana? Lah ini penjualannya kadang memang tergantung model bisnisnya ya. Ketika penjualannya misalkan berdasarkan membership misalnya begitu ya. Nah, berdasarkan membership itu maka kita bisa berhitung satu member biayanya berapa gitu ya. Misalkan fitur ini kalau pakai fitur ini maka segini ribu per bulan. Tapi kalau bayarnya setahun itu segini ribu ketika tambah fitur ini fitur ini. Nah, bagaimana caranya menghitung break even point seperti itu? Berarti teman-teman perlu memberikan asumsi ya, terhadap situasi seperti itu. Yang penting break even point itu sebetulnya target dari model bisnis yang ada secara kuantitas penjualan dari produk itu seharusnya berapa, walaupun bentuknya jasa begitu ya. Oke. Yang ketiga, payback period, ini terkait dengan berapa lama modal itu bisa kembali, kan? Bagaimana ngelihat payback period begitu ya? Tentunya ngelihat dari laba setiap tahunnya sehingga bisa mengembalikan modal atau tidak. Gitu ya. Kita lihat dari sini aja teman, ini proyeksi cash flow, nanti saya jelaskan lebih detail. Payback period di sini sudah ada simulasinya teman-teman ya. Ketika di sini ada misalkan modalnya 1M, laba tahun pertama 400 juta, laba tahun kedua 300 juta, laba tahun ketiga 600 juta, maka payback periodnya di tahun pertama kan belum balik modal tuh. Di tahun kedua juga belum balik modal karena di tahun pertama masih ada modal yang belum balik itu 600
juta ya. Tahun kedua masih ada 300 juta belum balik. Nah, di tahun ketiga labanya 600, padahal kekurangan cuma 300 ya. Makanya di situ dihitung 300 dibagi 600 kali 12 bulan kan gitu ya. Makanya 2 tahun 6 bulan untuk payback periodnya. Nah, ini belum saya jelaskan periode sebelumnya. Kalau net present value berbeda dengan payback period. Kalau payback period tadi itu tidak memperhatikan value of money, gitu ya. Penurunan nilai uang, gitu ya. Jadi dianggap sama lah tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kalau net present value ini menghitung nilai uang sekarang, gitu ya. Ketika kita bicara proyeksi cash flow itu kan beberapa tahun ke depan kan. Lah, ini net present value itu dihitung dibawa ke sekarang. Kalau misalkan kita punya laba 500 juta 3 tahun lagi, sekarang sebetulnya nilainya berapa sih, gitu ya. Kan tentunya nilai uang 5 tahun lagi itu berbeda dengan nilai uang sekarang. Saya rasa teman-teman di Fakultas Ekonomi lebih paham, gitu ya. Formulanya seperti apa? Present value sama dengan futures value dibagi 1 plus I pangkat N, gitu ya. Ini nanti N-nya tinggal di ini saja, tinggal disesuaikan saja apakah bulan, apakah tahun, ya. Kalau tahun berarti nanti I-nya atau suku bunganya itu ya per tahun, gitu ya. Kalau N-nya nanti bulan, tentunya suku bunganya juga bulan ya, teman-teman. Sehingga ketika nanti di tahun pertama misalkan gini ya, tahun pertama dapat 400 juta, teman-teman. Berarti sebetulnya akhir tahun pertama ketika dapat 400 juta, sebetulnya awal tahun pertama itu kan kita tarik nilainya berapa sih? Misalkan tingkat suku bunga per tahun 10%. Berarti sebetulnya nilainya bukan 400 juta tapi 363 juta saja dengan rumus perhitungan seperti itu. Demikian pula seterusnya ya, teman-teman semua. Nah, present value-nya itu dihitung, gitu ya. Terus net present value itu berarti sama dengan present value total dikurangi modal. Masuk enggak? Kalau itu minus berarti sebetulnya enggak layak. Nah, ini yang jadi tantangan adalah bagaimana menentukan suku bunga. Logikanya, teman-teman, penentuan suku bunga itu ada beberapa parameter, gitu kan. Pertama terkait dengan suku bunga perbankan ketika kita mau pinjam. Rata-rata, teman-teman, suku bunga perbankan ketika kita mau pinjam untuk usaha, misalkan begitu ya, antara 10 sampai 16%. Walaupun beberapa case, teman-teman semua, untuk layanan pengembangan UMKM, KUR, kredit usaha rakyat, pinjamannya bisa sampai 500 juta, begitu ya, itu bunganya hanya 6%. Setahun, berarti per bulan kan sekitar 0,4 sekian persen ya. Pak, kenapa jauh sekali? Jauh karena yang yang KUR tadi itu disubsidi oleh pemerintah. Pak, kenapa harus sampai subsidi? Karena 5% itu sebetulnya rata-rata tingkat penurunan uang kan. Nilai depresiasi dari BI rate begitu ya. Makanya BI rate bisa 6 bisa 7% ya. Tergantung kebijakan BI. Tapi kita lihat nilai deposito misalkan gitu. Kita punya uang ditaruh di bank, nilai deposito itu biasanya antara 3% per tahun, 4% per tahun. Kadang kalau uangnya kita banyak bisa dikasih sampai 5% per tahun. Makanya nggak mungkin perbankan meminjamkan ke orang usaha bunganya cuma 6%, begitu ya. Karena BI rate saja ketika orang nabung di tempatnya dia, misalkan deposito, itu dia sudah harus mengeluarkan antara 3 sampai 5%. Pak, kalau ada investasi sampai memberikan angka 10%, 20% per tahun, lah itu dilihat saja begitu
gitu ya, analisa biayanya seperti apa. Lah makanya kalau tingkat suku bunga itu mau digunakan untuk perhitungan, normalnya bukan menggunakan 6% begitu ya, tapi menggunakan yang tertinggi. Dulu saya mengelola pinjaman perbankan kerjasama kita dengan LSM, itu kalau untuk pertanian itu 12%, untuk produksi 14%, untuk perdagangan itu 16%. 1 tahun ya teman-teman. Kita juga bisa belajar dari pinjaman di koperasi misalnya. Makanya teman-teman misalkan ngelihat, oh di baliho itu bunganya 1%, Pak. Iya, 1% per bulan, gitu kan? Makanya dalam 1 tahun kan tetap 12%. Nah, sehingga dengan asumsi seperti itu, misalkan modal kita, ya modal kita tidak dari uangnya kita sendiri, kita pinjam ke perbankan, berarti labanya kita ketika menjalankan usaha seharusnya lebih dari 12%. Logikanya begitu ya, lebih dari 16%, lebih dari 10%. Kenapa? Nah, karena kita misalkan dalam 1 tahun perhitungan, kita pinjam ke bank, bunganya 12% misalnya. Terus kita menjalankan usaha, perhitungannya dari net present tingkat suku bunganya dibikin 12%, nanti 0 gitu ya present value-nya. Ya kita nggak rugi, tapi kita nggak dapat apa-apa. Logikanya ke sana ya teman-teman. Oke, di pertemuan kali ini saya ingin menekankan juga begitu ya. Nanti untuk present value silakan latihannya dilanjutkan ya teman-teman ya. Kalau emang nanti ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan minggu depan. Oke. Sekarang saya ingin memperkuat dulu di proyeksi cash flow. Jadi teman-teman dari produk yang idenya akan dikembangkan, silahkan teman-teman buat proyeksi cash flow-nya seperti apa. Makanya ini menjadi belajar ya teman-teman ya, walaupun sekarang Pak, saya itu masih mimpi, ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kan belajar dulu, gitu ya. Sehingga nantinya ketika dibutuhkan teman-teman nanti jadi paham, gitu ya. Sama halnya dengan ketika analoginya teman-teman ini, Pak saya sebetulnya mau menikah masih lama, 5 tahun lagi gitu ya. Apakah boleh sekarang saya belajar bagaimana mendidik anak? Ya boleh banget kan, sehingga nanti pada waktunya ketika punya anak kita sudah tahu bagaimana cara mendidiknya. Teman-teman semua mempersiapkan anak tidak ada sekolahnya begitu ya. Kita untuk bekerja saja sekolah bertahun-tahun gitu ya. Makanya kalau saya punya sekolah gitu ya, kadang kita memberikan pemahaman ke orang tua, ayo harus belajar mendidik anak itu karena ada yang menyampaikan didiklah anak sesuai dengan zamannya kan gitu kan. Nah, ini pun begitu ya teman-teman ya, silahkan buat proyeksi cash flow, template sudah saya upload di Sinau begitu ya. Di sana sebetulnya ada 3 sheet, ada analisa kebutuhan, terus ada action plan, terus ada proyeksi cash flow. Sebetulnya analisa kebutuhan sama untuk action plan itu nanti mau saya hubungkan dengan perencanaan strategik pengembangan begitu ya. Makanya sekarang ke cash flow dulu saja, nggak apa-apa. Pak, kalau saya mengerjain sampai ke analisa kebutuhan sama action plan, boleh-boleh saja gitu. Bagus, saya beri apresiasi, ada tambahan value di sana. Kenapa? Karena ketika kita membuat proyeksi cash flow itu harus sesuai dengan action plan-nya, ya kan? Karena proyeksi cash flow itu gambaran proyeksi pendapatannya kita, gambaran proyeksi dari pengeluarannya kita. Action plan itu akan berhubungan dengan
pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan. Kenapa? Di action plan-nya, Pak, saya akan membuka pasar baru di luar kota Semarang. Jadi pendapatan seharusnya kan ada proyeksi, kan? Kan begitu ya. Terus saya proyeksinya membuka pasar baru itu bulan Juni, Pak. Kan begitu ya. Oke. Nanti kita cek di bulan Juni ada pendapatan enggak? Kok tidak ada? Begitu ya. Apakah itu salah? Ya enggak juga, karena Anda bisa memberikan justifikasi. Iya Pak, kita memang buka bulan ke-6, tapi bulan ke-6 asumsinya ini baru pengenalan. Belum ada pendapatan. Ya nggak apa-apa begitu ya. Atau yang lain lagi Pak, bulan ke-6 ketika kita buka ada pendapatan segini juta. Asumsinya kita baru bisa jualan segini. Bulan kedua bisa jualan segini. Bulan ketiga baru pelan-pelan. Nah ini kita sudah mulai berpikir strategik gitu ya teman-teman. Yang namanya merencanakan sebuah bisnis itu tidak serta-merta langsung akan lancar begitu ya. Membuat proyeksi cash flow kan seperti itu. Silakan berlatih ya teman-teman ya membuat proyeksi cash flow. Nah dari proyeksi cash flow itu teman-teman nanti bisa membuat laba rugi, gitu kan? Nah, nanti akan ada hubungannya dengan pajak, gitu ya. Nanti kita akan bahas di manajemen keuangan ya. Setelah ini manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan sama nanti presentasi pitching, begitu ya. Sehingga sudah komprehensif teman-teman akan mendapatkan ilmu digital bisnis ini gitu ya, karena nanti disesuaikan juga dengan startupnya gitu ya, dengan model bisnisnya ini tuh. Oh ya, di sini pun juga disesuaikan dengan model bisnisnya ya teman-teman ya. Kalau model bisnis subscriber berarti targetnya adalah per subscriber targetnya adalah berapa banyak subscriber setiap bulan kan gitu kan. Satu subscriber itu satu subscriber itu bayarnya berapa, makanya bisa dihitung. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Sebentar, proyeksi cash flow. Nah, ini ya. Jadi tahun pertama mana? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya membuat proyeksi cash flow ini untuk PAUD ya teman-teman ya. Jadi di sini kenapa sampai langsung kayak gini Pak? Karena dulu pada saat buat perizinan PAUD kita itu sudah jalan beberapa tahun. Ini tahun 2015 kalau tidak salah saya bikin ya. Pengajuan perizinan 2017 saya lupa. Nah, jadi kita punya gambaran, oh ini pendapatannya kita ada SPP untuk kelas ini, kelas ini, kelas ini. Terus ada pendapatan tahunan, ada HPP untuk guru, ada ini promosi, ada beban usaha, ada tunjangan. Silahkan gambarannya seperti apa, gitu ya. Untuk lebih detailnya saya sampai bikin misalkan kalau untuk SD ya, persiapan untuk SD teman-teman semua. Jadi saya tahun pertama inisial cost-nya, nanti persiapan investasi saya butuhnya segini. Di luar pembangunan gedung gitu ya. Nah, terus kalau nanti kita 4 kelas nanti kayak gini. Jadi kita perhitungkan cash flow power kita sampai bikin kayak gini nih. Saya ya, teman-teman semua. Jadi SPP dan ekstra, SPP-nya berapa, playgroup-nya nanti berapa ininya, jadi kita detailkan, gitu ya. Ini menjadi supporting. Saya di sini tahun pertama buat, tahun kedua buat, tahun ketiga buat, tahun keempat buat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya kenapa 5 tahun dulu saya bikin proyeksi cash flow, karena pada saat itu saya butuh untuk analisa diminta bikin proyeksi cash flow ketika mengajukan perizinan PAUD dan SD, begitu ya. Nah, kalau dari teman-teman silakan buat saja proyeksi cash flow. Kalau bisa ya jangan 1 tahun ya, nggak usah mesti 5 tahun juga, karena itu juga kebutuhan sesuai kebutuhan kita. Tapi belajarlah
2 tahun dulu saja ya, teman-teman ya. Silahkan dibuat proyeksi cash flow-nya seperti apa, terus nanti analisa laba ruginya ya, teman-teman ya. Silahkan dibuat di template itu saja. Minggu depan kita bahas kalian apa yang disusun oleh teman-teman, nanti mungkin bisa ditampilkan, nanti kita belajar bareng-bareng. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.